ぬりーな。俺らはてめえらを殴り殺しに来たんだよ。行くぞトマ。Ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Halo guys, selamat datang kembali di channel Rarity King, surganya para anime lovers. Dalam video ini, gue akan membahas lanjutan anime Tokyo Revengers. Untuk kalian yang belum menonton video sebelumnya, alangkah lebih baiknya kalian menonton video tersebut terlebih dahulu. Gue ingetin untuk kalian yang anti spoiler club, kalian boleh close video ini. Gue berharap kalian bisa memberikan dukungannya untuk channel ini dengan cara like, share, and subscribe. Dan jangan lupa untuk menyalakan loncengnya supaya kalian bisa tahu ketika channel ini update dan langsung menontonnya. Tanpa menunggu lama, kita lanjut saja ke videonya. Ken pertama diawali oleh kemunculan Takemichi yang sedang berdiri di depan sekolah Mitsuya. Saat itu ia menunggu Mitsuya untuk menjemputnya. Tak berserang lama terdengar suara yang memanggil nama Takemichi. Ketika ia berbalik, ia melihat Pehyan yang sedang menghampirinya. Saat itu Takemichi terkejut ketika mengetahui kalau Pehyan satu sekolah dengan Mitsuya. Saat itu Pehyan meminta Takemichi untuk mengikutinya ke tempat Mitsuya. Sesampainya di depan ruangan di mana Mitsuya berada, dan Pehyan berniat membawa Takemichi masuk. Namun secara tiba-tiba mereka dihentikan oleh seorang wanita bernama Yasuda. Tanpa pandang bulu, Yasuda langsung memperingati Pehyan supaya dia tidak mengganggu ketua klub mereka. Saat itu Takemichi mengetahui sesuatu, bahwasanya Mitsuya adalah ketua klub di tempat ini. Setelah itu Mitsuya menghentikan Yasuda yang sedang mengomeli Pehyan dan ia pun meminta Takemichi mengikutinya. Takemichi tidak menyangka kalau Mitsuya adalah ketua dari klub jahit. Takemichi kagum, padahal Mitsuya adalah anggota geng, namun ia dapat menjaga performa akademinya. Saat itu Takemichi bertanya pada Pehyan tentang alasan kenapa dirinya dipanggil oleh Mitsuya. Pehyan pun memberitahu bahwa Mitsuya memanggil Takemichi untuk memberikan seragamnya pada Takemichi, dan Pehyan memberitahu bahwa saat ini Mitsuya membuatkan seragamnya untuk Takemichi. Mitsuya berkata bahwa pakaian paling formal adalah seragam geng. Mitsuya berterima kasih pada Takemichi karena sudah menyelamatkan Draken dalam pertarungan 3 Agustus sebelumnya, juga tragedi Halloween berdarah. Oleh karena itu Mitsuya ingin membuat seragam untuk Takemichi. Takemichi saat itu sangat berterima kasih. Setelah selesai, Takemichi sudah tidak sabar untuk mencobanya dan memakainya di pertemuan besok. Keesokan harinya nampak para anggota Toman berkumpul. Saat itu Takemichi dipanggil oleh Mitsuya juga Pehyan. Saat itu kapten setiap divisi sudah berkumpul, termasuk Draken. Saat itu Draken berkata bahwa Takemichi terlihat cocok dengan seragam Toman. Sebenarnya itu bertujuan untuk mengolok-olok Takemichi. Namun setelah itu Draken mengucapkan selamat datang di geng Toman dengan serius kepada Takemichi. Takemichi pun langsung membungkuk dan memberi hormat pada Draken. Draken pun mengumumkan bahwa pertemuan akan segera dimulai. Draken juga meminta Takemichi untuk bersiap-siap karena ada hal yang penting. Setelah itu muncullah Maiki diiringi 2 orang di belakangnya. Ia adalah Chipuyu juga Hanma. Namun yang membuat anggota skuad Toman begitu terkejut adalah kehadiran Hanma di pertemuan ini. Saat itu Draken berteriak. Ia pun memberitahu bahwa pertemuan ini akan menjadi pertemuan yang berbeda karena mereka berniat mengakhiri pertempuran Halloween berdarah. Saat itu anggota Toman masih nampak begitu kebingungan melihat kehadiran dari Hanma. Saat itu Takemichi mulai ragu akan perkataan Maiki yang ingin memberitahukan Takemichi hal penting. Saat itu Maiki memulai pertemuan dengan beberapa pujian pada semua anggota geng Toman karena berhasil mengalahkan Valhalla. Saat itu Maiki mengatakan bahwa Hanma yang saat itu menjabat sebagai wakil dari Valhalla memiliki pesan untuk disampaikan. Saat itu Maiki memberikan kesempatan pada Hanma untuk berbicara. Saya Suji Hanma dari Valhalla ingin menyampaikan sesuatu.
Sebenarnya Valhalla tidak pernah memiliki ketua. Maka dari itu setelah kekalahan ini kami akan bergabung di bawah bendera Toman, ucap Hanma. Pernyataan itu sontak membuat anggota Toman senang karena saat ini Toman sudah lebih besar setelah masuknya 300 anggota Valhalla. Teriakan anggota Toman bersahutan meneriakan nama Toman. Di sisi lain Takemichi mulai menghubungkan setiap kejadian. Maiki tidak membunuh Katsutora dan Toman pun menang. Namun saat ini Valhalla tetap bergabung dengan Toman. Saat itu Hanma meminta seseorang untuk maju ke depan karena orang itu yang telah membantu menghubungkan kedua geng yang awalnya berseteru. Hanma pun memanggil orang tersebut. Takemichi begitu terkejut mendengar nama Kisaki Teta diteriakan oleh Hanma. Takemichi tahu saat itu Kisaki sedang mengambil alih Toman dan Toman akan berubah menjadi organisasi yang jahat. Tiba-tiba Maiki menyatakan bahwa masih ada satu lagi berita penting. Maiki menjelaskan, meskipun mereka mendapat banyak hal dari tragedi Halloween berdarah, tetap saja mereka mengalami kehilangan salah satu anggota yang sangat penting. Baji Keisuke mati pada hari itu. Saat itu Maiki berkata bahwasannya mereka harus menganggap kejadian itu sebagai kejadian yang serius. Maiki pun memberikan Chipuyu kesempatan untuk berbicara. Wakil Kapten Divisi 1, Chipuyu Matsuno. Sebenarnya saat itu Chipuyu memutuskan untuk meninggalkan Toman, tapi Maiki mencegah hal itu karena itu bisa membuat Divisi 1 kehilangan semangatnya. Takemichi tahu bahwa Chipuyu adalah orang yang paling merasa kehilangan di sini. Saat itu Chipuyu menyatakan bahwa ia tak sanggup memimpin Divisi 1. Menurutnya itu hal yang terlalu besar baginya. Saat itu Chipuyu sudah membicarakan hal itu berhari-hari bersama Maiki. Sampai akhirnya mereka sudah mengambil keputusan. Dengan lantang Chipuyu pun berteriak, "Aku akan menyatakan nama pria yang ingin aku ikuti." Dan nama yang dipanggil oleh Chipuyu adalah Hanagaki Takemichi. Anggota Toman yang lain tak menduga jika Takemichi lah yang dipilih. Mereka menganggap bahwa itu mustahil. Namun Chipuyu berkata bahwa dirinya percaya inilah yang diinginkan Baji. Chipuyu pun berkata bahwa Baji telah meninggalkan tanggung jawab ini pada Takemichi. Saat itu Takemichi tak bisa berkata apa-apa. Ia hanya terdiam mendengar apa yang diucapkan Chipuyu. Maiki pun berteriak dan memanggil Takemichi. "Angkatlah kepalamu dan berikan tanggapanmu," ucap Maiki. Namun tiba-tiba Takemichi teringat semua perkataan teman-temannya, mulai dari Naoto, Akun, juga Baji. Sambil menangis ia pun berpikir bahwa ia masih bisa merubah Toman. Saat itu Takemichi berteriak sambil mengangkat kepalanya. Ia pun berkata bahwa dirinya siap dan akan melakukan yang terbaik. Saat itu Draken, Mitsuya, juga Maiki nampak tersenyum melihat jawaban Takemichi. Dan pembahasan pun berakhir sampai di sini. Pengangkatan Takemichi sebagai salah satu ketua divisi Toman menjadi akhir dari pembahasan kali ini. Dan gue akan melanjutkan pembahasan di video berikutnya. Untuk kalian yang sudah mendukung channel ini dengan cara like, share, and subscribe, gue ucapin terima kasih. Dan gue meminta maaf yang sebesar-besarnya jika dalam pengeditan video juga penyampaian materi masih kurang baik. Gue akan memperbaikinya di video berikutnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya.